Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Izin kali ini Bapak Ibu, ya paparan kita untuk kali ini memahami konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu, admin angkat ya tentang konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka ini tentu ada alasan tersendiri Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang pelaksana sekolah penggerak, barangkali sejak awal, sejak mulai pendaftaran, kemudian mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum merdeka itu sudah dimulai sejak di awal ya Bapak Ibu. Dan ini sudah mau masuk mungkin tahun kedua atau tahun ketiga daripada kurikulum merdeka. Jadi bagi teman-teman di sekolah penggerak, ya tepatnya sudah tidak aneh barangkali ya untuk kurikulum merdeka. Tetapi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang memilih kurikulum merdekanya melalui jalur mandiri, tentu ya Bapak Ibu, ini diingatkan kembali ya bagaimana sih sebenarnya konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Diyakini Bapak Ibu bahwa pada tahun ini untuk satuan pendidikan atau sekolah yang IKM ikut mendaftar di IKM ya, implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri jumlahnya sudah luar biasa banyak begitu. Nah, untuk itu tidak ada salahnya ya Bapak Ibu, bagi teman-teman yang baru saja mendaftar kemudian mulai mempelajari apa itu kurikulum merdeka, tidak ada salahnya jika admin sampaikan ya apa sebenarnya sih konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Oke, kita simak ya Bapak Ibu videonya. Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Ya, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu ya untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ambil kata kunci ya dari pengertian kurikulum ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan, kurikulum yang memberikan keleluasaan ya baik kepada guru maupun kepada siswa. Ya, tentu dalam hal ini adalah untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, begitu Bapak Ibu. Jadi intinya guru diberikan kemerdekaan, diberikan keleluasaan ya. Jadi sepenuhnya kemerdekaan di dalam kurikulum ini adalah hak guru atau milik guru dan milik siswa. Itu Bapak Ibu. Nah, sesuai judul di depan tadi Bapak Ibu, saya akan coba menentukan 3 kata kunci. Yang pertama konsep, kemudian yang kedua pembelajaran, yang ketiga kurikulum merdeka. Konsep ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep itu adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya. Rancangan atau mungkin garis badag gitu ya, garis besar, oretan-oretan yang nantinya akan coba dirinci begitu terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika satuan pendidikan sudah memilih IKM ya, implementasi kurikulum jalur mandiri, baik itu jalur mandiri belajar, jalur mandiri berubah maupun jalur mandiri berbagi. Jadi rancangan ya konsep itu secara kata sederhananya. Kemudian pembelajaran ini proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ya, itu pembelajaran. Kemudian apa itu kurikulum merdeka? Yaitu sebuah terobosan yang diharapkan bisa membantu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu guru serta kepala sekolah dalam mengubah proses belajar menjadi pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kalau kita kaji Bapak Ibu, relevan, mendalam, menyenangkan, tentu ini kan harapan ya, harapan semua. Baik harapan untuk guru, harapan kepala sekolah, termasuk orang tua dalam hal ini siswanya.
Nah, relevan tentu relevan dengan kemajuan zaman, dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi pembelajaran itu diarahkan, difokuskan agar ada korelasinya ya antara pembelajaran yang diajarkan atau yang diberikan kepada anak didik kita, tetapi itu juga ada batas-batas tertentu selagi ada korelasinya, artinya relevanlah dengan keadaan sekarang. Kemudian mendalam. Nah, saya terngiang dengan pernyataan Mas Menteri bahwa di kurikulum Merdeka itu bukan luasnya sebuah materi, tapi bagaimana mendalami materi. Jadi kedalaman ya yang dianjurkan. Jadi kedalaman dari materi itu yang mesti digali ya dari para siswa. Dan yang terakhir ini menyenangkan bagi peserta didik. Ya tentu pembelajaran itu harus menyenangkan, jangan menegangkan. Kalau menegangkan nanti tidak masuk materi yang diberikan oleh guru. Sehingga bagaimana guru bisa menciptakan sebuah proses pembelajaran yang sangat menyenangkan dan disukai anak. Itu penting. Nah, itu kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini pada prinsipnya adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan capaian dan konteks murid ya, serta kondisi satuan pendidikan sehingga implementasi bisa bertahap. Implementasi ini bertahap Bapak Ibu ya seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi pemerintah kan tidak serta-merta menugasi, tidak serta-merta memberikan himbauan agar seluruh sekolah segera daftar kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri yang di luar PSP. Nah, itu berarti bukan serta-merta harus sekaligus, tetapi bertahap begitu ya. Oke. Di sini ada 5 prinsip ya pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Itu pertama, prinsipnya. Prinsip yang kedua apa? Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu untuk yang nomor 2. Jadi pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Jadi setelah dirancang kemudian dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran tentu harus mengarah kepada bagaimana mendukung perkembangan kompetensi dan karakter anak. Itu. Prinsip yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Itu Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan tadi pembelajaran yang relevan. Jadi baik itu konteksnya, keadaan lingkungannya, budayanya Bapak Ibu, itu harus relevan ya dengan pembelajaran kita. Itu. Jangan sampai pembelajaran mah ke sana begitu ya, kemudian tujuan yang ingin dicapainya ke sana. Jadi sudah terjadi gap gitu. Artinya terjadi perbedaan yang luar biasa. Nah, pada kurikulum Merdeka ini bagaimana guru bisa menciptakan sebuah atau rancangan pembelajaran yang relevan dengan keadaan saat ini. Nah, itu yang prinsip yang keempat. Nah, prinsip yang kelima sekarang adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya, tentu ya, karena harapannya setelah anak lulus dari sekolah, harapannya kan bisa mengubah nasib, bisa leluasa nanti dalam peningkatan kompetensi begitu ya. Kemudian guru harus mampu mengarahkan dalam proses pembelajaran itu lebih bermakna tadi di awal, itu nanti pada saat dia lulus dan terjun ke masyarakat, tentu ya itu harus menjadi sebuah orientasi yang ke depan ya yang berkelanjutan. Nah, 5 prinsip ini Bapak Ibu mestinya ini harus dipahami oleh teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas ya terkait dengan apa sebenarnya sih itu konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini gitu ya. Jadi prinsip-prinsip di atas itu hendaknya diterapkan baik dalam kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan
sekolah memiliki wewenang ya untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik dengan tetap memperhatikan tadi 5 prinsip tadi. Itu Bapak Ibu ya. Baik, itu saja ya yang dapat admin bagikan terkait dengan konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Informasi ini semoga bermanfaat Bapak Ibu. Salam sehat dari Kang Edi Channel. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu diuruskan segala kemudahan atau segala diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusannya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi ya mohon maaf apabila paparannya kurang runtut, tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada Bapak dan Ibu, terutama bagi teman-teman yang baru mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilafnya. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.